Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Halaman 27, berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Bari'u. Jadi Al-Bari'u itu boleh dibaca Al-Bari, anu hamjahnya ganti lawan ya, kemudian udgimatil ya pilya, jadi Al-Bari. Al-Bari sama dengan apa itu? Al-Mubtada, boleh Al-Mubtada'u, atau bisa juga iya-nya sukun lah, Al-Bari sama itu. Sama dengan taukid, taukid boleh takkid, boleh takid, boleh tiga qiraat boleh. Nah itu. Nah Al-Bari nama Allah yang ke-13, karena Tuhan ke-13 dari 99, diambil dari kata Al-Bar'u. Al-Bar'u fi'il madinya bara'a, bara'a yabra'u, bara'a yabra'u bar'an. Jadi bara'a yabra'u bar'an gitu tak? Yang maksudnya khulusu syai' min gairihi, artinya lepas sesuatu dari yang lainnya. Khulusu syai' min gairihi, lepasnya sesuatu dari yang lainnya gitu tak? Mudahan sehat badan. Artinya penyakit lepas dari badan, berarti sehat. Itu tak? Ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi Muhammad, inna likulli da'in dawaan, bahwasanya bagi tiap-tiap penyakit itu pasti ada obatnya, pasti ada obatnya. Cuma ada nang diketahui, ada nang kada diketahui. Sekalipun ada istilah apa jar munya gula, obat gula aja dah, ya kan? Munya darah tinggi, minum obat darah tinggi aja sudah. Ada obat darah tinggi aja sudah. Jadi sama ini punya kita berkeyakinan setiap penyakit ada obatnya. Inna likulli da'in dawaan. Dawaan itu jadi isim inna muakhar lah, ya kalau jadi likulli da'innya jadi khabar muqaddam gitu. Fa iza usiba dawaul da'i, apabila menimpa atau mengenai dawaul da'i, akan ubatnya penyakit anu pas karena ubatnya orang tuh sakit pas ubatnya gitu. Jawabannya iza usiba dawaul da'i bara'a biiznillah. Nah ada bara'a sudah, bara'a biiznillah, maka sembuhlah, maka sehatlah, sembuh. Bara'a biiznillah, maka sembuhlah itu seseorang biiznillah, dengan izin Allah, tetap biiznillah. Rawahu Muslimun, bukan Sahih Muslim. Gitu. Jadi dalam kitab, nah jadi ada kalimat bara'a. Jadi bara'a itu artinya lepas penyakit dari awak, berarti sembuh ngarannya. Mudahan kita sehat, panjang umur, murah rezeki, taat ibadah lawan Allah. Ya Allah, minta sehat, panjang umur. Panjang umur kada sehat,
Gitu, yang menggaduh mudahan sabar. Gitu, munya kurang sabar menyumpah kakuitan. Ya Allah. Gitu, ada nang ka rumah buntung minta banyu talak 3. Minta banyu talak 3 tuh ada. Gitu. Ada nang ka rumah buntung hendak minta mandi sambilan. Mandi sambilan itu kan munya kada cepat mati, cepat sembuh. Gitu. Rupanya lapar yang gaduh kuitan. Hati-hati ta. Napa gerang niat mandi sambilan? Napa gerang niat minta banyu talak 3? Aku ngira berpisahan, saja berpisah lawan dunia. Talak 3 loh kisahnya ta. Nah, dinto hati-hati banget. Dinto kada boleh kita menggaduh kuitan hati tuh hendak cepat mati. Kada boleh. Jadi sehat, panjang umur, murah rezeki. Sehat panjang umur kada berduit. Hanyut juga. Orang hanyutnya kurang darah, orang hanyutnya tinggi darah, seorang hanyut juga kurang duit. Rawung juga hanyut. Nah, mudahan taat ibadah lawan Allah. Munya panjang umur sehat gagah cuma sembahyang kada, ke majelis ilmu kada, membenyaki hutang lawan Tuhan. Pulang. Nah, jadi kita minta nang 4 nih nah, sehat, panjang umur, murah rezeki, mudahan taat ibadah lawan Allah. Nah, iya sudah. Kesugih banget tak? Sugih benar, sugih benar. Nah, jadi nang kita sahid tadi arti bara'a ya bera'u ber'an, artinya khulusus syai' min gairihi. Artinya khulus itu lepas, pacul, ya kan? Si penyakit kena pacul dari awak. Nah, itu sehat ngarannya, sembuh ngarannya. Nah, itu berarti beuntungnya penyakit itu aridi, sehat itu jati. Ingat akan kaidah al-arid kal makdum, sesuatu yang mendatang itu anggap kadada. Menghibur hati dulu nah, menghibur hati. Itu tak. Ada ulun lihat di dalam buku kesehatan lah. Gitu. Ulun ini kayaknya buku umum ada yang ulun ketujui selain buku-buku agama, kitab gitu. 2 buting, ilmu psikologi lawan ilmu kesehatan. Jadi buuntungnya punya ke toko buku Gramedia kan ngarannya. Nah, itu nang ulun cari itu buku kesehatan lawan buku psikologi, yang buku jiwa. Ah, itu tuh asrami kam nang 2 tuh kada mencari nang memasak ada. Gitu. Jadi boga memasak ngarannya. Nah, itu yang ulun senang. Nah, ada ulun melihat di dalam buku-buku kesehatan tuh buuntungnya apa jar? Sakit itu adalah pengobatan alami tubuh. Sama itu. Ulun ulang supaya jangan sakit hati nih, supaya jangan stres. Pak Mela sama ini dulu menyikapinya nih, gitu tak? Bisa lah garing lah, bisa aja. Kakak kan gini bisa garing, panas awaknya, yang lah behiraan. Jadi ulun ulang, sakit itu adalah pengobatan alami tubuh. Kalau bahasa ulun nih istiarah pinjam kata aja, waktu itu awak kita perang Badar. Tahu juga ke perang Badar, antara kuman bakteri jahat itu bekalahi lawan junudullah, sel-sel tentara-tentara Allah nang di dalam awak kita. Ah, dinta. Lalu awak kita panas, lalu batukan, lalu salis maan. Itu tuh untungnya. Cocok orang wahir napa nang diucap? Alhamdulillah. Hajas. Alhamdulillah. Kan wahir alhamdulillah. Itu tak. Sakit parut tuh bagus kada? Jangan behira. Ya kalau keluar WC apa bacaannya? Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani.
alhamdulillah cobaan kada kami, cobaan kada bahira. Ya Allah, makan nikmat, minum nikmat, bahira bakami nikmat. Itu teh. Jadi kada gampangan. Itu teh. Sebuting lagi ulun lihat kaidah sakit garing. Cuma jangan berdua garing. Anu dulu sama ini. Yang kedua, sakit itu jer adalah alarm. Tahu juga di alarm? Sakit itu alarm atau apa? Signal. Apa signal? Signal lah. Yang di HP itu apa? Sinyal. Iya sama itu. Signal, tulisannya signal, dibaca sinyal. Nah, pokoknya tasarah ulun untung ulun. Jadi garing itu alarm. Garing itu sinyal tadi. Signal tubuh kita. Inya minta istirahat. Inya minta minum banyak air putih. Inya minta tidur. Inya minta macam-macam tadi pintanya. Kalau kita lain punya sakit kepala, bodrek, bisa grip. Kada tahu kita memikirkan sakit kepala tuh gara-gara apa. Umpat batakon nah, sakit kepala tuh banyak penyebabnya. Satu, langsung kada berduit. Kada berduit itu nang di bawah-bawah aja. Jadi kesakitan tuh jangan dikisahkan. Nomor satu, bisalah orang sakit kepala darah tinggi? Bisa. Satu sudah. Dua, bisalah sakit kepala rendah darah. Rendah darah tuh darah rendah. Nah, bisa? Bisa. Bisalah sakit kepala tuh kolesterol tinggi. Bisa. Darah tinggi, rendah darah, kolesterol tinggi. Apalagi yang maulah sakit kepala? Mah. Guru langsung menyambar mah. Amalan tuh. Mah tuh maher. Nah, bujur guru ini guru. Asam lambung tuh punya naik bibis kejar orang. Kapalannya sahanyut. Bujur itu tak. Jadi asam lambung bisa mengolah sakit kepala. 4 sudah. 4 batakon, orang tinggi gula bisalah sakit kepala. Siapa nang gula tinggi? Bisalah. Mantri adit bisalah. Nah, bisa. Nah, jadi banyak buuntungnya kita nih kada punya sakit kepala, bisa grip. Padahal sakit kepala tuh alarm. Cuma kita nih takutan berperiksa. Kena berpikiran yer. Ya kalau ada lagi yang kita dengar di orang kampung, kade papa juga garing ya datang di nyaman juga jar. Ada juga nang berucap sama itu kan. Kade papa garing ya datang di nyaman. Kan makan minum tuh nyaman nggak? Nah, gitu. Jadi sebenarnya sakit kepala itu alarm, sinyal. Tubuh kita minta periksa, tubuh kita minta istirahat, tubuh kita ditekan intinya. Jadi sakit itu ada hikmahnya. Ulun hanya paham mengapa bebinian tian sebulan, tian 2 bulan ada mauk kah kita? Mauk mauk hari kah? Nah, dinto hikmahnya supaya bebinian itu istirahat. Munya kadeda maok, kadeda sakit, kadeda mual, ya nang bebinian tuh mangkat nang samen, mangkat batu, mangkat kayu, mangkat apa ini, ya nang keguguran tuh. Jadi hikmahnya itu. Jadi Allah menghendaki ketika bebinian itu mengapa mual, pusing, supaya bebinian itu apa? Istirahat guru.
Kayak namunya kadada alarm itu kayaknya iya nang orang kampung kan gawian mencari iwak nang laki bininya bejual iwak bemudikan maangkat biskom ya nang keguguran di motor taksi itu kada sudah dicari makhluknya ulun jangan tahu beri maras inya hendak kada menggini laki han kada mau beres laki mencari iwak bininya berjualan kegugurannya maangkat nang biskom diisi banyu diisi iwak itu nah pati iwak diangkat nah, jadi hikmah sakit tuh luar biasa hikmah sakit tuh paham kalau buntung lah nah dintu dulu cara berpikir kita lah jadi ulun ulang nah jadi sakit kepala ke apakah itu buuntungnya adalah pengobatan tubuh secara alami inya perang badar inya biarakan tubuh kita mereset kan apa ngarannya itu ibaratnya komputer atau apa ngarannya komputer kan inya awak kita nih ulahan Tuhan ajib ulahan Tuhan awak kita nih kam awak ulahan Tuhan nah, sama itu nang nyata dulu secara agama garing itu menghapus dosa mudah dosa bahari diampuni Allah kita ini kurang istighfar buuntungnya kita ini kurang taubat buuntungnya maksiat digawi taubat kurang lalu Tuhan cariakan penghapus dosa jalan selain taubat jalan selain istighfar kenapa? Bala di antara bala sakit ya ji abah guru apabila nih si dia mau kita mendengar pembacaan diulang didata kakanakan garing apalagi masuk rumah sakit lalu mama abahnya sama laman menjagai anak garing nah berarti anak itu adalah anak yang saleh. Mengapa anak saleh? Karena berkat inya garing abah mamanya dosa diampuni ya kalau karena menggaduh anak berjaga malam lah hati nih hamul ma'isyah lah duka cita itu menghapus ke dosa cuma jangan berdoa ya Allah garingakan anak jangan garingakan ulu jangan nah dinta inilah berarti disebut bara'a jadi bara'a itu apa selamat sehat lepas daripada penyakit. Jadi kita berdoa mudah sehat panjang umur. Amin. As-sehat ginaul jasad. Sehat itu kesugihan awak. Itu biar banyak berduit buntungnya di kulkas tuh kada boleh berdataan. Ya Allah. Kolesterolnya ada, asam uratnya ada, gulanya ada, darah tingginya ada, kada boleh. Pengantin tuh untungnya biar prasmanan, apa itu yang mengambil seorang tuh apa? Prasmanan juga, ya orang sugih bakawinan, bus batu bara jar, batu bara, barang Tuhan bagi rata, wih, pian handak bakso segalanya ada makanan sunyaan, orang sugi lain kita susah pengantinan ayam saikong diricik-ricik sekampungan paham aja le nah dinta orang sugi nah cuma biar seorang duitnya banyak cuma pamantang betuyuk ini dah boleh ini darah tinggi nih ini kolesterol nih ini asam lambung kita naik nih itu han banyak banget dinta 4 batakon buntong lah pilih A dengan B A sihat awak kada berduit B berduit cuma berpenyakitan pilih mana memilih C aku tahu aja C itu sihat berduit nah itu untuk kada memilih tuh ngarannya maraup ka menguluh kan ngarannya
Nah, dinta mudahan sehat, mudahan murah rezeki. Itu juga ya dikehendaki tadi. Nah, ditelah, masya Allah. Itu ini masalah lugat aja dulu. Nah, kita berbulik ke Tuhan lah, ke asma Allah. Ini ada dua jalan. Ada dua jalan. Pertama, jalan at-taqassi, garisi jalan at-taqassi. Seret, jalan at-taqassi. Taqassi itu apa, Guru? Qassi itu artinya jauh. Masjid Al-Aqsa, masjid yang paling jauh, yakni selamat dari aib dan selamat dari aib titik nih Ustaz. Selamat daripada aib. Jadi punya selamat daripada aib, daripada cacat, maka orang itu disebut namanya barian. Allah itu al-bari. Allah itu kadeda kurangnya. Allah tuh kadeda aibnya. Karena di kayah Tuhan ada sifat salbiyah, sifat salbiyah 5, ya kah? Kidam, baqa, mukhalafah, qiyamutalah binafsih, wah, dan niat. Ini salbu ma la yaliku bihi, mencabut sifat, menafikan sifat nang kada layak di kayah Tuhan. Mati itu kada layak di kayah Tuhan. Ya Allah, ada awal hudus tuh kada layak bagi Tuhan, karena kullu hadisin mubtakirun, setiap baharu tuh pasti berhajat. Hudus tuh kada layak bagi Tuhan. Itu sifat kekurangan. Bisa mati, dicipta. Itu sifat kekurangan itu. Itu sifat salbiyah itu menafikan, mencabut. Nah, jadi Allah Ta'ala itu namanya Al-Bari'u. Surah Al-Bara'ah. Bara'ah itu karena ada hadisul ifki. Hadis itu cerita, ifki itu bohong, dusta. Itu membulak-balikan fakta, ya kah? Yang benar disalahkan, yang salah diulah benar, ya Allah. Kalau ditafsir ngarannya al-mu'tafikat, kampung Sudum nang disosok Jibril naik ke atas dibalikakan ke bawah, yang di atas jadi ke bawah, bawah jadi di atas. Blok dinto nang kayak limping. Jadi kaum Sodom tuh jadi limping tuh. Jadi limping asli, jadi limping gitu. Nah, pada gegampangan kesarikan Tuhan. Laki-laki sama laki-laki liwapo limpua. Bini sama bini-bini sahako. Sahak tuh begintas. Jadi liwap laki-laki sama laki-laki, sahak itu bini-bini sama bini-bini, laki-laki sama bini-bini namanya zina. Zina, liwap, sahak, istimna. Istimna itu mengocok di pundukan. Istimna itu talabu khurujil mani, sinnya litalab, menuntut keluar mani. Kalau bahasa kitab anikah biliat, kawin lawan tangan seorang. Tangan bini halal, bebinianai. Nggih, kalau umpama laki datang umroh 15 hari kada gegampangan. Rajin 2-3 hari menyator. Ini 15 hari. Sekali datang harau bini, datang bulan. Mau utau-utau ada laki. Pesawat ingin mendarat, datang umrah. Kita unak bini paham. Ujar nang bini lapangan licak. Oh paham. Imbah suci berucap bini. Lapangan siap di darat. Ujar lagi pesawat rusak ya. Igutnya saling beda. Beri maras lah. Boleh aja lawan tangan bini, boleh aja halal. Tangan bincung udah boleh. Itu namanya istimna, unani namanya. Jadi itu dosa tuh, untungnya dosa tuh.
berdosa tak. Jadi laki-laki sama laki-laki, kalau bahasa Indonesia apa namanya? Homo. Kalau bini sama bini lesbi. Nggih, kalau laki-laki sama bini-bini kumpul gobo. Zina jualnya biasanya sudah gitu tak. Kalau lawan tangan tadi apa? Kalau bebinian namanya masturbasi. Apa? Mansur kawan kita. Masturbasi lah. Iya bujur, masturbasi. Kalau lalakian unani namanya. Itu kada boleh. Itulah ingatakan telah. Ada nang bebinian buntongnya gumbili diulahnya. Na'udzubillah min jalik. Gumbili diturih-turihnya betangkal juga. Dikawinakannya kekamaluannya patah. Anak siapa tertawanya? Patah. Bawa ke rumah sakit kam ya Allah ya Rabbi. Jadi jar keluarga bebinian kayak apa dokter? Kayak apa? Ujar dokter untung segera dibawa ke rumah sakit. Jakanya lambat jadi tapai. Apa ya bang aranya? Tampai gumbili. Ada Allah patun orang beri pais pisang pais gumbili hati pusang hendak bebini. Nah, itu. Jangan dicatat. Itu kam ya Allah ya Rabbi. Mudahan kita selamat lah. Kita aib pada bagus. Itu. Nah di dalam tafsir, coba kita lihat di dalam tafsir. Di dalam tafsir ada Al-Baqarah ayat 54. Gitu dulu. Al-Baqarah ayat 54. Fatubu ila bari'ikum. Nah ada kalimat bari'ikum. Fatubu, maka hendaklah kalian orang Yahudi. Orang Yahudi nang menyembah sapi itu. Ini perkataan Nabi Musa. Allah berfirman kepada Nabi Musa. Nabi Musa menyampaikan ke umat. Fatubu ila bari'ikum. Faktulu ampusakum dzalikum khairun lakum inda bari'ikum. Nah, ada pulang inda bari'ikum. Ulun lihat di dalam tafsir Safwatut Tafasir. Safwatut Tafasir itu kitab tafsir cuma isinya balaghah. Namanya Safwatut Tafasir. Di dalam Safwatut Tafasir ternyata tafsir bari'ikum ai patubu ilaman khalaqakum. Bertaubatlah kepada Allah khalaqakum yang menciptakan kamu. Nah, Allah yang mencipta itu sifatnya apa? Halnya apa? Bari'an minal aibi wan nuqsan. Allah itu orangnya lepas, jauh daripada kekurangan, aib dan kekurangan. Ini di dalam tafsir itu mengapa kalimat bari'ikum jakanya nang patubu ilallah bang? Atau patubu ila khaliqikum bang, khaliqikum bertaubatlah kepada khalik kamu atau rabbikum. Mengapa tang bari'ikum itu nyinggung? Jikru qaulihi bari'ikum isyaratun ila gabawatil yahud fi ibadatil ajali. Itu mengisyarat, menunjukkan, menyinggung, menyindir orang Yahudi itu bungul. Mengapa menyembah sapi? Sapi itu aib, sapi itu banyak kekurangan. Nanya terus sapi itu bisa bahira. Kok masa Tuhan bahira? Ada kawail utak tuh bodoh gak bawah. Orang yang disambah itu Allah nang kadada aib. Jangan menyembah sapi. Nang sapi itu ada aib. Ya kalau untuk darahnya najis, ya kah? Kotorannya najis, ya kah? Sapi lah. Kita. Cuma sampai wah ini masih ada orang nyembah sapi lah.
Di mana tak? Di India, dasar bujur. Jadi di India itu dilarang mengorbankan sapi. Yang India itu bisa bakalahi lawan orang, karena orang Islam Idul Adha nyembelih sapi. Tersembelih Tuhan. Ada kawaai lah, ada kawaai. Tahi sapi itu jer dijadikannya berakat juga, diulahnya pupur macam-macam. Gitu. Tahi Tuhan kalau kisahnya nih, itu lucu juga lah. Nah, jadi cuma itulah buduhnya manusia lah. Hidup ini ada akal, gunakan Quran. Hidup ini alami aja, natural aja orang. Jangan bermudil-mudil, jangan keluar pada nalar tuh. Aneh itu aneh kalau ngarangnya itu tak. Nah, itu di kitab tak. Jadi tafsirnya patubu ilaman khalaqakum bari'an minal aibi wa nuqsan. Berarti bari'ikum tuh menyinggung orang Yahudi. Apa orang Yahudi menyembah sapi? Sapi itu aibnya ada, nakasnya ada. Sambah Allah nang kadeda aib, kadeda nakas, kadeda kurangnya. Itu di dalam kitab tafsir. Ha, itu beruntungnya lah menyembah ngarajigin anak sapi, ajalan tuh anak sapi. Gitu. Bahkan ada ulama yang berpendapat Yahudi itu diambil kata-kata hada. Yahud diambil kata-kata hada, jadi hada Yahudu. Jadi hada Yahudu itu maknanya taba ya tubuh. Artinya orang Yahudi itu orang yang bertaubat daripada menyembah anak sapi. Maka Yahudi namanya. Jadi Yahudi itu artinya orang yang bertaubat dari menyembah anak sapi. Maka disebut namanya Yahudi. Ada di antara tafsir. Mengapa disebut Yahudi itu Yahudi? Artinya Yahudi itu bertaubat daripada menyembah anak sapi. Itu di kitab tak. Nah, kemudian pulang sambungannya jalan yang kedua. Adakah? Itu jalan insya, garisi jalan insya. Nah, ini yang dimaksudkan. Nah, menjadikan sesuatu berarti insya itu masdar bimana isim fa'il. Berarti apa maknanya guru? Al-bari huwal munsyi'u. Al-bari huwal munsyi'. Ansya'a yunsyi'u insya'an fahuwa munsyi'. Arti munsyi' itu kan menerbitkan, menimbulkan. Nah, menjadikan sesuatu dari madah. Wah, ini hebat nih. Contoh, seperti manusia yang Allah jadikan dari tanah. Siapa tuh? Nabi Adam. Allah jadikan dari tanah. Nah, jadi kita ini tanah buntung lah. Ingatkan sifat tanah tawadhu, sifat tanah jangan sombong, itu sifat langit. Kita di tanah, dijajak-jajak orang, dilincai-lincai orang, dihirai orang, dikamihi orang. Pernahlah tanah merajo? Udah pernah. Tanam kanas tumbuh kanas. Udah pernah merajo? Tanam kanas tumbuh salak. Ada pernah? Tanah tuh sama itu. Jadi kemudian kita nih jiwa tanah. Nggih, jiwa tanah. Karena tanah itu paling rendah anasir. Paling tinggi api. Cocok iblis tuh sombong. Karena ia merasa api. Api turun ke bawah angin. Turun ke bawah air. Turun ke bawah tanah. Berarti 4 anasir, 4 unsur itu elemen harusnya. Nah, elemen. Kayak avatar kan? Avatar. Elemen. Nah, elemen yang paling rendah adalah tanah. Tanah buntungnya. Tanah itu rendah. Hidup punya ingat kita asalnya tanah, insya Allah kada mau sombong. Insya Allah kada mau sombong. Nih, jadi kita nih manusia madahnya tanah. Ternyata malaikat dari nur, iblis dari nar. Ulun ulang. Nabi Adam dari tanah, datu kita Adam itu kan datu kita dari tanah kalau minta
Sedangkan iblis dari nar, api, malaikat dari nur, cahaya. Ternyata orang yang diulah dari nur, orang yang diulah dari nar, sujud, disuruh Tuhan sujud kepada orang yang asalnya. Jangan hinakan sesuatu yang rendah. Kalau kau di sisi Tuhan, tahsabunahu hayyinan wa huwa indallah azim. Farik bainal makan wal makanah. Bedakan mana tempat, mana kedudukan. Kita terkadang jadi guru tablik akbar, haul akbar, ya kah? Itu tuh maulid akbar, umpama contoh. Kita di atas panggung, orang di bawah panggung beritaan. Jangan sombong merasa di atas panggung. Panggung itu tempat. Farik bainal makan wal makanah. Bedakan mana tempat, mana martabat di sisi Allah. Ada orang itu tempatnya rendah, cuma makanah indallah a'la, azim. Gitu teman-teman. Jadi nang di luar mengaji, nang di pelatar mengaji, di atas sandal duduk, jangan rasa risih. Ketulahan penitiannya jar. Aku kada ditarik-tarik ujar. Aku berpanjang-panjang udah bulu jangan ditarik ujar. Minta. Itu susah ngarannya hidup minta tarik. Minta tuh kan susah. Mana duduk di atas sandal, minta tarik, kurang kada menarik. Itu dua kali susah. Awak susah, hati susah. Mudahan qanaah. Syukuri aja di mana begana. Ya Allah, yang penting hati ma Allah. Sugiham. Awak sudah susah, hati barang sugih. Awak sudah susah, hati barang sugih. Sama itu. Itu berpikir tuh sama itu. Jadi makanah itu martabat di sisi Allah disebut makanah. Kalau makan itu tempat di sisi manusia. Ini tertinggi, ini terendah. Ternyata nang si rendah itu di sisi Allah tinggi. Nang tinggi ternyata di sisi Allah rendah. Ternyata masyhur di malaikat, masyhur di langit. Ya Allah, yang si mastur di bumi nih, nang kada terkenal nih, soalnya masyhur di langit. Masyhur di bumi, belum tentu masyhur di langit. Malaikat kada tahu siapa nang di TikTok tuh ya. Nah, mudahan paham untung lah. Jadi kayak gini aja nah. Yang di muka jangan sombong, yang di luar kada risih, kada putus asa. Karena kemuliaan itu di sisi Allah, bukan kemuliaan di sisi makhluk. Farik bainal makan wal makanah. Sama itu langkar benar. Untung Tuhan lah Tuhan. Tuhan untung Tuhan. Tuhan mahandaki Tuhan. Jadi kita belajar tafsir surah Al-Baqarah. Gitu. Di dalam tafsir itu ada ya ayyuhal aulad, wahai anak-anak minas salihin, daripada orang-orang nang saleh. Janganlah kalian sombong dengan datuk-datuk kalian, karena orang-orang Yahudi itu sombong kepada Nabi kita Muhammad, hiri dengki kepada Nabi Muhammad, karena inya merasa datuk-datunya banyak nabi-nabi. Dasar bujur panglah. Jumlah nabi itu berapa? 124.000. Sakati 2 laksa 4.000. Ya kalau sakati 2 laksa 4.000, 124.000. 120 aja nah. 120 bagi 2. 120 bagi 2. 60.000. 60.000 tuh nabi Bani Israel. Ini sejarah ini. Ini sejarah. Itu mulai Nabi Ibrahim, Ishak ke Yakub. Yakub itulah yang bernama Israel, mengadakan orang 12 termasuk Yusuf, Bunyamin ya. Kalau yang ber-12 inilah disebut Bani. Itu beruntungnya menurunkan 60.000 nabi sampai ke Nabi Isa. Ini sejarah nih. Sejarah.
Adapun Nabi Muhammad tae ke atas kadada nabi kecuali Nabi Ismail hanya ke Ibrahim. Ternyata Nabi akhir zaman Tuhan andak kepada Nabi Muhammad. Lalu sombong Yahudi. Nah, ini pelajaran. Di sini nang hadir santri-santri pondokan-pondokan. Pian anak guru kah? Pian kai, pian guru kah? Munya mengaji di Martapura, anu jangan diitihi kuitan, jangan diitihi kai belajar memalingakan sandal guru buntongnya kai kuitan seorang kai gin behari memalingakan ke sandal guru juga. Ikam sudah jadi cucu guru atau anak guru kada memalikakan lah ke sandal perguruan ikam, berarti ikam kada sama lawan kai ikam behari. Kai ikam aja memalingakan ke sandal itu tuh nang maulah sidin alim berberkat juga. Lalu seorang rasa cucu orang alim, anak orang alim, jangan kayak orang Yahudi. Tafsirnya tuh jangan kayak orang Yahudi. Pinta, mudahan paham. Nah, sama itu. Mudahan kita jangan terhijab dengan kesugihan, jangan terhijab dengan pangkat, jangan terhijab dengan keturunan. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudahan kita takwa lawan Allah. Amin ya Allah. Nah, itu teh. Nah, sudah. Nah, ini nang anane manusia di tanah ya. Cahaya sujud, api sujud, sarah kue gitu kan. Nah, di apa? Berarti kemuliaan itu di mana nah? Al-izzah indallah. Kemuliaan itu di sisi Allah. Siapa yang dikehendakinya maka orang itu jadi mulia. Sekalipun orang itu asalnya tanah, bukan api, bukan cahaya. Bahkan cahaya dengan api disuruh sujud kepada si tanah. Nah, kemudian ulang sambungannya. Nah, atau air mani. Air mani berarti kita lah cucu-cucu Adam nih nah. Air mani kita nih. Atau tiada ada madah seperti langit. Nah, langit kadada madahnya dan bumi kadada madahnya. Oleh karena itu kan kudrat Allah itu ada dua. Ada kudrat itu zahirah, ada kudrat itu khafiyah. Ada kudrat itu langsung tanpa wasitah, ada pakai wasitah. Nah, itu tuh. Langit bumi langsung Tuhan maulah. Maka jalan yang kedua inilah disebut Allah itu Al-Bari itu pintangan yang kedua. Berarti Al-Bari itu maknanya munshi, maknanya mujid, maknanya ada wahwa Al-Bari wahwa man yukhrijul asya'a minal adam ilal wujud. Arti bari ialah orang yang mengeluarkan akan sesuatu daripada asalnya kadada kepada ada. Nah, itulah Allah Al-Bari. Dinten. Kalau bahasa lain sama ini untungnya apa ngarannya Al-Bari itu nang ini nang kayak penemu pencipta tuh nah. Apa ngarannya? Atau itu bisa diberi apa profesor lah. Ya kalau kan profesor itu apa yuk menciptakan sesuatu orang lain belum pernah, maka orang itu disebut profesor. Nah, barangkali ibaratnya manusia Al-Bari itu profesor. Ya Allah, penemu ano, maka orang tuh dapat penghormatan disebut profesor. Kayak siapa yang menyusun tafsir Al-Misbah. Belum ada lagi orang Indonesia menyusun tafsir yang bagusnya luar biasa. Habib siapa? Quraisy Shihab. Nah, Quraisy Shihab. Maka si dia disebut profesor. Nah, pian apa bontang? Maulah logo kliker. Sudah ada kliker. Nah, di tetep bontongnya. Jadi pian bisa menggunakan otak kanan menciptakan sesuatu yang belum apa? Belum di ide manusia atau juga kan
Ide kah? Ide itu kawan. Ide. Timbul gagasan, ide segala macam-macam, lalu diulahnya pian penemunya, maka pian disebut profesor longor macam-macam tak. Berpikir itulah, orang berpikir itulah. Jadi otak kanan nih buntung ajar, otak yang luar biasa. Kita ini kan otak kiri, ya kalah. Ini belajar nih, otak kiri. Munya mau otak kanan, wah, ikam menjadi mujaddid, mentajdid, menjadikan sesuatu perubahan yang baru, orang lain kada pernah, pian pernah, itu betul ya. Nah sudah, adab sepantasnya bagi Abdil Bari, Allahumma ja'alna minhu, berlepas dari sifat nifak dan sifat fasik dari hatinya, dan menjadikan hatinya tempat keluar ilmu, amin, niat hasanah, amin, dan akhlak yang bagus dan lain-lainnya. Itulah disebut Abdul Bari, artinya hamba yang berlepas daripada sesuatu yang aib. Itu akhlaknya sama itu. Ada perkataan ulama, cuma Imam Ghazali kada memadakan hadis. Barangkali itu perkataan ulama, annas kulluhum mauta, manusia sabarataan hukum mati. Annas kulluhum mauta, manusia sabarataan hukum mati. Illal alimuna, kecuali orang alim. Mudahan alim berataan hidupnya mau berdengar, ya Allah, biar kada berpulpen, biar kada berkitab. Umi kalau ngarannya tak, umi kalau ngarannya kada bisa membaca, kada bisa menulis, cuma berpokok talinga bisalah alim. Apa kada Syekh Abu Madian tanah, Syekh Abu Madian itu alim, sekalipun sidin umi, cuma sidin ketujuh hadir berdengar, kan diamalkan, kena hadir lagi diamalkan, alim sidin. Nah, jadi sama itu. Karena orang jahil itu orang mati di taklimul muta'alim, mayat berjalan. Belum lagi mati, orang jahil itu hukum mati. Mayat berjalan itu apa ngarannya? Jumbi. Nah, tahu Jawa di jumbi. Mayat berjalan itu jumbi ngarannya. Wal alimuna kulluhum halqa. Halqa lah. Wajan sama mauta tadi. Bermula orang alim, sabarataan orang alim halqa binasa. Orang alim kan bisa binasa lah. Punya mau sombong, sok pintar. Ya kalau sok membahas, sok nyalahkan orang. Ya kalau bisa orang alim sama kita. Terkadang bagus orang kampung, orang jahil sekali, nya hormat ke orang alim. Terkadang. Cuma jangan jadi bungol kan. Mudahan alim hati bersih. Itu panggang bagus. Karena orang jahil tadi hukum mati. Orang alim binasa. Ada nang lagu Rumah Irama tuh. Apa itu? Orang sugih bisa melarat, apalagi yang miskin. Orang alim bisa celaka, apalagi yang awam. Oh ya, nah ingat lagunya. Oh, nah ditetelah bujur juga lah. Orang alim bisa celaka, apalagi orang awam, bujur juga. Jadi wal alimuna kulluhum halqa. Nah, illal amilun, kecuali orang nang ma'amalakan ilmu. Mudahan kita ma'amalakan, amin ya Allah. Beret ma'amalakan nih, beret memandirnya mana, teorinya mana, nang lapah tuh praktek, ya kah? Mau ijatun hasanahnya mana, uswatun hasanah nang alih. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Mau ijatun hasanahnya mana, ceramahnya mana,
memakai nangalih. Nah, teorinya mana, praktik yang berat, mau ijatun hasanahnya mana, uswatun hasanah yang ngalih, memberi contohnya mana, jadi contoh yang ngalih. Marilah kita bangun malam, bangunlah. Itu yang ngalih. Riwayatnya mana, kok yang mana, kalahu Muslim, kalahu Bukhari, kalahu At-Tirmidzi, koknya mana, dirayah yang ngalih. Cocok di dalam Bidayatul Hidayah Imam Ghazali nuntut ilmu jangan semata-mata riwayah, hendaklah dirayah. Dirayah itu mengamalkan ilmu. Mudahan kawa mengamalkan. Amal itu juga nang ianya buntung ay, amal juga nang ianya. Bahkan di kitab Ta'limul Mutalim al-alimu man ya'malu bi ilmi. Orang alim itu orang yang mengamalkan ilmu. Berarti punya kada mengamalkan kada alim ngarannya. Itu kacamata agama. Gitu. Kalau kita kacamata orang kampung punya bisa berceramah, bisa menghutbah, bisa baca manakib, bisa alim anak si anu ya. Itu takrif orang kampung. Takrif di kitab orang alim itu biar kada menghutbah, biar kada ceramah, cuma punya memakai itu nang alim. Nah, gitu tak. Nah, sudah. Apalagi wal amiluna kulluhum garka, orang nang beramal, wal amiluna kulluhum garka, orang beramal sebelataan tinggalam lamas. Illal mukhlisuna, kecuali orang-orang yang ikhlas. Berarti kesimpulan sama ini, mudahan kita berilmu, mudahan kita beramal, mudahan ikhlas di dalam amal. Kita hendak bara'ah minan nar. Bara'ah itu lepas dari api neraka, bara'ah minan nar, bara'ah min azabil qabri, bara'ah min azabil mahsyar, bara'ah min azabin nar. Mudahan kita berilmu, mudahan kau mengamalkan ilmu, mudahan ikhlas di dalam beramal. Amin. Nah, sama itu. Ternyata wal mukhlisuna ala khatarin azim, dan orang yang ikhlas pun di dalam khatar bahaya yang besar. Kada tahu juga al khauf la yamfaqu an qalbil mu'min. Takut jangan pacul di hati orang beriman. Wa in kana katsiral ilmi walau kana katsiral amali. Sekalipun banyak ilmu, sekalipun banyak ibadah, tetap hati jangan rasa aman. Mudahan rasa takut. Jangan dipacul rasa takut tuh, jangan dipacul. Gitu tak. Di sebelah khasiat, barang siapa berzikir ya bari kah? Atau ya bari 100 kali, yalah 100 lah, 1000 kah? 100 juga ilih itu hamzah gitu tuh, aku ngira titik. 100 kali setiap malam terserah aja tuh, hendak awal malam, sepertiga malam, jam 6 ke jam 10. Ya kalau di atas jam 10 jam guring sampai jam 2 itu sulusul lail al wastu di tengah, atau sepertiga malam akhir jam 2 naik ke atas jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Nah, baca ya bari atau ya bari'u 100 kali setiap malam, maka Allah sembuhkan segala penyakitnya. Pas kalau tadi jero tadi bara'a itu artinya sehat. Bara'a ya bera'u ber'an. Inna likulli da'in dawaan wa idza apa tadi teh? Fa iza usiba dawa'ud da'i bara'a biiznillah. Orang tuh sembuh dari sakitnya, sehat orang itu cuma dengan izin Allah, cuma liwat obat. Jangan kada berobat buntung, jangan kada berdoa lawan Tuhan. Gitu. Jangan kada berdoa lawan Tuhan.
Jadi nang mana-mana nang garing, ada keluhan. Kita nih kayaknya umur 40 gen. Mulai ada keluhan. Nang 40, nang 50, nang 60. Gitu tak batis mah igut-igut. Ya Allah. Nah, itu katalah rasa sakit. Nah, keluhan kalau ngarannya ayo baca ya bari'u ya bari'u ya bari'u ya bari'u 100 kali. Nah, pajar insya Allah Allah sembuhkan segala penyakitnya. Dan bila setiap siang ulang, berarti punya siang dibaca 100 kali, maka Allah selamatkan daripada segala bala musibah insyaallahu ta'ala. Nah, kemudian berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Musawwir. Selagi akan datang, apa perbedaan Al-Khaliq, apa perbedaan Al-Bari, apa perbedaan Al-Musawwir. Selagi akan datang insyaallah ada. Padahal ketiganya mana mencipta juga ketiganya. Cuma ada perbedaan. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salihah. Yang penting mudahan mati kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Ini siratal mustaqim siratal